kami hari ini. Yang percaya berkata, silakan duduk saudara. Kita sudah menjelang akhir daripada perjalanan kita, dan besok pagi ketika kita check out, tidak ada waktu kembali ke hotel lagi. Artinya semua sudah turun dengan koper-koper kita. Sebagian dari kita, sebagian besar tentu akan kembali lewat Tel Aviv. Mungkin akan ada beberapa dari saudara-saudara kita akan menggunakan pesawat yang lain. Saudara, selama beberapa hari di tempat ini, saya menggumulkan akan satu hal, karena ini jadi pertanyaan saya sudah bertahun-tahun. Kita seringkali melakukan akan perjalanan semacam ini. Tapi setelah kita kembali, apa perubahannya buat kehidupan kita? Nah, pergumulan itulah yang seringkali saya hadapkan ke Tuhan, dan saya berkata, Tuhan, di mana sebetulnya masalahnya? Kenapa ada orang-orang ikut kemanapun tur itu membawa kita, tapi setelah kembali ke Indonesia, sepertinya tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Sampai kemudian suatu hari Tuhan bicara dengan saya. Dia berkata begini, nah, ini semua dimulai dengan yang namanya pengertian. Kalau pengertiannya melenceng, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau pengertiannya itu benar, hasilnya akan luar biasa. Lalu saya bilang, Tuhan, sebetulnya di mana persoalan yang paling utama, ini yang tidak benar yang mana, pengertian apa yang tidak cocok sebetulnya. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, sekian tahun terakhir, aku mewahyukan yang namanya 6 panggilan. Tidak dengan tujuan mengkotak-kotak anakku, tapi sebenarnya tujuannya adalah aku mau menunjukkan kekayaan panggilanku kepada semua anakku secara luar biasa. Memang kita juga menyadari setiap kita itu ada panggilan utamanya apa. Tapi kesalahannya paling besar adalah kita berkata, aku punya panggilan ini, aku tidak peduli panggilan orang lain, panggilanku paling hebat dan paling luar biasa, orang gak akan dapat apa-apa tanpa aku, yang penting aku fokus saja kepada panggilanku. Dan saya melihat kerugiannya luar biasa. Nah, hari ini saya mau ajak Anda untuk merenung akan namanya 6 panggilan. Kenapa Tuhan dorong saya ajarkan ini kepada saudara sebelum pulang ke Indonesia? Supaya tidak terjadi seperti banyak tahun yang lampau. Kegiatan seperti ini hanya menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, tapi dalam hidup kita buahnya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, kita sekarang saya mau ajak Anda melihat begini. 6 panggilan itu sebetulnya ada di 3 level. Hari ini karena waktu saya batasilah, saya gabung yang 2. Tapi sebetulnya panggilan itu ada di level roh, di jiwa, dan di tubuh. Nah, sebagian besar kita selalu hanya berhenti di pengertian soal yang roh. Jiwa dan tubuh kita nggak ngerti. Nah, padahal kita percaya firman menjadi daging, impian jadi kenyataan. Tapi kita hanya berhenti di firman dan impian. Sedangkan untuk jadi daging, Anda harus sampai pada pengertian di jiwa, dan biasanya begitu jiwa mengerti, di roh saudara akan faham. Nah, saudara, waktu kita tidak banyak, jam 3:30 maksimal kita harus meninggalkan akan tempat ini. Kita bersyukur Tuhan baik. Pada waktu itu saya bilang, daripada kita jalan ke kota lama, parasnya kayak begini, copetnya banyak, trafficnya luar biasa, besok teler, malam teler, saya berkata kepada Pak Udiono, saya mau ajak nyembah aja, saya mau ajari firman, supaya pulang itu berubah gitu loh. Ya kalau saudara ada kan ingin pulang berubah gitu. Dan menurut saya, trip kali ini buat saya pribadi, sesuatu yang signifikan sekali. Nah, sekarang saya akan mulai dengan yang namanya panggilan imam. Saudara, sebetulnya di roh ini panggilan luar biasa. Saya bahkan berkata buat saudara, sebetulnya 6-6-nya itu Anda dan saya itu punya.
Karena Alkitab mengatakan kita ini imamat yang rajani. Anda percaya nggak kita ini imamat Tuhan Tuhan? Nah, sekarang panggilan itu sebetulnya punya kekuatan di roh yang luar biasa. Jangan hanya berkata, oh itu imam. Jadi saya nggak punya. Saya nggak mau. Saya mau semua enam-enamnya jadi milik saya. Mungkin takaran raja saya 100%. Ya imam 102 nggak apa-apa. Atau jangan 65 gitu ya. Ya mirip-mirip Pak, kenapa tidak? Pak itu namanya orang ambisius. Terserah saudara. Buat saya mau terima jatah saya itu untuk di depan Tuhan. Dan ada prakteknya, kenyataannya itu dalam kehidupan kita. Nah, apa yang paling hebat? Saya didorong Tuhan, tidak bicara seluruhnya, tapi ini yang terjadi. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-6, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Suatu hari, Musa disuruh Tuhan ngomong kepada imam besar Harun. Ini berkat yang harus kamu ucapkan. Bilangan pasal 6 ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara sekalian, kalau Anda perhatikan, ada kalimat satu di antaranya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Suatu hari saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan, dan saya bertanya dengan dia begini, kamu percaya nggak bahwa yang namanya aura itu ada? Anda pernah ngerti aura? Orang kan ada yang ngomong, wah wajahnya kok gelap, ini kok terang, ini toapan, rezekinya banyak, ini kok suntuk, rezekinya parah, ini kok wajahnya kok pelintang, wah ini orang beruntung, gitu saudara. Ada orang ngomong gitu kan? Saya mau berkata buat saudara, dalam kenyataannya, sebetulnya itu ada nggak sih? Orang yang hidupnya itu dilimpahi dengan berkat terus, ada nggak? Apresiasi terus, ada nggak? Kenyataannya ada. Orang kalau mau kerja apapun, hampir deal, batal. Kerja apapun, hampir jadi, nggak jadi. Sampai dia bingung, kenapa kok seperti ini? Saya mau tunjukkan, ini blessing imam itu luar biasa. Dia berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Anda tahu yang namanya Musa? Dia bergaul dengan Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan. Dia melihat muka dengan Tuhan. Yang ngomong Alkitab. Begitu dia selesai dengan Tuhan, dia berubah di mananya? Wajahnya. Keluar sinarnya. Sebetulnya menurut saya, wajah kita itu seperti bulan. Memantulkan cahaya dari matahari Tuhan Yesus sendiri. Makin kita bergaul dengan Tuhan, makin dia menyinari kita dengan wajahnya, tiba-tiba wajah kita memantulkan berkat. Dan itu yang orang berkata aura. Dan begitu berkatnya terpantul, itu berkat nyembah-nyembah mau ikut kita, saudara. Ngikuti kemanapun kita pergi. Dan itu yang dibilang oleh Daud. Kebajikan dan kemurahan belaka, mengikuti aku seumur hidup. Itu blessing seorang iman. Dan kalau kita ini bergaul dengan Tuhan, makin kita banyak bergaul dengan Tuhan, makin kita banyak omong dengan Tuhan, menurut saya itu akan mengubah, bahkan penampilanmu akan berubah. Dari orang biasa-biasa ya, sampai nanti orang berkata gini, kok tambah ganteng dong. Terus jangan GR. Anda harus mengerti, Anda memantulkan cahaya Tuhan dalam hidupmu. Tentu akan luar biasa, walaupun sebetulnya biasa-biasa. Amen, saudara. Itu blessing. Imam mengajarkan kepada kita masuk sampai ke ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Tuhan. Di dalam Kristus, sudah tidak dibutuhkan lagi ritual begitu. Ini yang ajaib. Bahkan di WC pun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan dengan tujuan kurang ajar. Orang yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akan tahu di pesawat, di bus, dimanapun,
dia bisa bergaul dengan Tuhan, dan Tuhan bicara, ungkapkan hatinya kepadanya. So, saya berdoa, kita terima panggilan iman. Tapi, saudara, itu di level di roh. Yang orang tidak paham adalah bahwa itu ada panggilan juga di jiwa dan di tubuh. Nah, di level yang itu apa yang kita bisa pelajari? Sekarang mari kita lihat ayat berikutnya. Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Anda kan sering mendengar Pak Daniel berkata, ayo kita buat pendamaian, ya kan? Seringkali yang kita lihat itu sesuatu yang di dalam alam roh. Tapi Alkitab berkata, kalau kita mendapat perkenan Tuhan, kita pun didamaikan oleh Tuhan. Dengan siapa? Musuh kita. Panggilan dan berkat imam dalam kehidupan kita adalah di level jiwa dan kemudian di level tubuh. Anda dan saya adalah orang yang menjadi juru damai. Anda jadi orang yang pendamai dan Anda berdamai dengan semua orang tanpa engkau mengorbankan prinsip kebenaran. Sebenarnya kalau orang mengerti akan calling imam ini luar biasa. Saya ketika diajari Tuhan, dia berkata, nak di jiwa, mungkin di roh kamu tidak secanggih orang yang punya panggilan imam, karena itu didalami luar biasa. Tetapi di dalam jiwa dan tubuh, panggilan imam itu membuat kamu bisa berdamai shalom dengan setiap orang, tanpa kamu mengorbankan prinsip kebenaran. Kira-kira 2 minggu yang lalu, sebelum berangkat ke Israel, salah seorang calon wali kota di tempat kami, karena nanti Desember ada pemilihan wali kota, minta waktu untuk ketemu. Saya memberi waktu pada waktu itu hari Sabtu. Sore dia datang didampingi 2 orang. Yang satu adalah orang partainya dia, dan ini orang anggota DPRD di kota. Yang satu adalah kepala bagian advok Jawa Tengah. Namanya berbeda. Luar biasa. Ingat saya datang bertiga, saya doain, saya bilang, Tuhan, ini bagaimana? Tuhan berkata, pendamaian. Dalam arti kata bukan kompromi, beda. Pendamaian ini bukan kompromi. Dia bilang, engkau pembawa damai. Duduklah mereka di depan. Selesai Tuhan omongilah. Saya bicara panjang lebar tentang beda berketuhanan dan beragama. Saya cerita dari soal politik segala macam. Ya bengong. Selesai sudah. Omongan kami selesai. Calon wali kota kami minta mereka berdua keluar dulu. Karena dia ngomong pribadi dengan saya. Saya berjanji ini. Sampai saya berkata, turuti ya, awas kalau tidak sudah. Terus kemudian selesai bicara, 2 hari kemudian, SMS saya. Orang, pendeta, terima kasih bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Untuk buat saya. Mulai itu. Kapan ya Pak? Kita bisa ngobrol lagi. Saya senang sekali. Ini bukan tolong sekali. Pengertian kami lain. Kapan ya Pak? Saya bilang, Mas. Saya tidak panggil Pak, saudara. Pak panggil Mas. Mas. Kalau mau kena cuma ngobrol. Berungi rakyat itu. Kerjasama. Wah, saya mau. Suatu hari kita akan buat pasar murah. Apa untungnya? Saya mau beritahu saudara. Kami ini, maaf ya, pakai dupa kemana-mana. Tapi tidak dupa real, karena itu untuk pelayanan ritual. Tapi dupa yang saya pakai, itu dupa pendamaian. Kita sentuh semua bagian dari masyarakat. Bulan lalu saya diundang bicara, ada talk show di Open Public, ada dari Islam, dari Katolik, saya dari Kristen. Yang satu lagi itu yang punya jamu sudah muncul, Pak Irwan Hidayat. Kasih tema tentang kebangsaan. Yang penyelenggaranya di Jawa Tengah.
penuh sesak. Saya bilang begini, oke, saya latih nilai. Ngomong soal bangsa kan bagus. Berulah, oh bro, apa itu saja? Kita berkomunikasi dengan semua orang. Gak ada ributnya, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan semua. Nah, itu sebetulnya pendamaian. Akhir kepala kantor wilayah pajak Jawa Tengah satu datang dengan stafnya. Pak, saya ingin silaturahmi dengan Pak Pendeta. Oh, ini juga perlu pendamaian dengan pajak. Demi supaya jangan sampai jemaat dimasuki penjara. Loh, sekarang kalau Anda ngemplang pajak 100 juta ke atas, itu sederhana badan. Datang, saya kasih wawasan. Akhirnya ujungnya deal dengan kami. Jemaat yang kami dampingi akan diperlakukan dengan baik. Tidak ada ancaman, tidak ada pemerasan, akan diprioritaskan. Dan kita sudah mulai sekarang. Jadi sekarang dia berkata ini, wah ini terobosan sakit Pak Pendeta. Ini luar biasa Pak Pendeta. Amin, saya berkata. Kita berdamai dengan semua orang. Jadi kalau orang untuk urusan dibantu di palak preman, ya kita punya preman. Anda mau jalur hukum, kita punya LBH. Anda mau bener aparat, mau polisi, orang keras, tentara. Kami lagi bangun gerejanya Kopassus di Solo hari-hari ini. Doakan, ini mau sekeras apa lagi kalau mereka. Apa istilah? Pajak ya, mari kita monggo diurus dibantu. Why? Itu imam. Sampai pendamaian. Bisa nggak dalam hidup kita? Bisa. Kenapa tidak? Anda petakan, wah, sing buat untuk ini. Mulai. Dupa apa itu, saudara? Pendamaian. Dua intang tinggi, jangan ke Tuhan, datang. Tuhan biar kepada, kau tidak punya musuh. Kata orang, 1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, katanya saudara. Itu pendamaian. Karena orang yang terkotak dan bersentuhan sama sekali. Kau aku bekerja, ini kerja terus ini. Kerja kalau musuhnya banyak. Saudara. Saya buat di gereja, pendamaian. Hanya orang nggak dong. Ini guru kok kerjaannya banyak. Sebenarnya. Ini pendamaian. Amen, saudara. Sang pengertiannya di roh. Harus Anda turunkan di jiwa dan tubuh. Wis, waktu mengejar. Oke, yang kedua. Pekerjaan. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi kalau Anda tidak kerja, lebih hebat dari Yesus dan Bapak. Ya kan? Yang lain kerja kok. Kerja. Pak, tapi panggilan saya bukan kerja, Pak. Saya imam, jadi karena itu saya nggak mau kerja. Ya nggak mau salah samakan. Nggak ada pilihan. Anda mesti ambil kekuatan seorang pekerja, itu ada pada Yesus dan Bapak. Tapi di level jiwa dan tubuh, seperti apa? Lihat Kejadian 41, ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu ngapain? Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara, ini sebetulnya dalam kenyataannya, Anda dan saya suka tidak suka, mesti kerja dengan bagus. Kerja keras, kerja smart, kerja yang pinter, yang efektif. Hidup kita harus produktif. Bayangin ya, Anda terima manfaat berkat dari imam, Anda berdamai, tapi kemudian Anda kerja begitu luar biasa, sampai engkau menghasilkan sesuatu yang ajaib. Saya melihat di gereja itu ada orang-orang yang dahsyat kerjanya. Beberapa hari sebelum berangkat ke Israel, saya berkunjung ke dapur umum kami. Mereka lagi persiapan untuk minggu depan mulai masak buat acara Desember, saudara. Jadi 3 bulan sebelum nanti disajikan sudah dimasak.
Saya sampai ke sana, pemimpinnya berkata, Pak, icipi. Wah, saya dianggap kayak Nehemia, mencicipi makanan raja. Beracun enggak? Mudah-mudahan tidak, Pak. Sudah kamu coba, bro. Ya, Bapak kan pemimpin, dari Bapak dulu yang udah. Saya bilang, oke, saya coba. Saya makan, ajaib gitu. Rasa semuanya oke. Dan itu bentuknya hangat sekali. Terus saya mau mendoakan timnya. Di dapur nggak banyak, 25. Kata mereka kalau terlalu banyak dan tidak pernah masak, ngeripoti katanya. Jadi orang kerja itu dia berkata harus ngerti fungsinya, Pak. Harus mau kerja keras, harus teamwork, harus ini, harus itu. Tukang masak kami 25 orang. Dan mereka berkata begini, mulai hari kami masak, Pak, kami tidur di dapur umum. Baru pulang seminggu sekali. Tidak diminta. Rundingan mereka berkata, kita nggak mungkin kerja biasa. Seperti jam kerja. Kita mesti kerja keras, secepat-cepatnya ini masakan harus selesai. 400.000 porsi. Dan mereka memutuskan kita tidur di dapur. Tergeraklah hati saya. Saya berkata, Januari kalian semua ke Singapura 3 malam. Saya berkata, kan sekarang Air Asia murah, saudara. Mereka nggak pernah ke luar negeri. Nggak pernah ke luar negeri. Saya tiap malam kalau di rumah, pulang ke rumah mau kemana lagi kan? Tapi mereka seminggu sekali memutuskan baru pulang ke rumah. Kerja dengan benar, kerja keras. Efisien, ditata, diatur begitu rupa. Kemarin saya dikasih foto-foto itu daging ayam mulai dilodif, dimasukkan ke pendingin dan sebagainya. Minggu depan dia berkata mesin gelasnya akan beroperasi dan mereka akan mulai masak. Kerja. Kemarin ada pendeta jadi Dayatam di gereja kami. Dia menubuati saya, dia berkata, Pastor selama ini kamu baru berlari. Dengan jadwal saya seperti ini, dia bilang baru berlari. Dan dia berkata, tapi aku melihat kamu sekarang mulai berlari. Sudah jarang pulang ke rumah ini, mulai berlari. Tapi dia mengatakan, segera kamu akan terbang. Wes. Apa itu? Kerja keras. Smart. Efisien. Yang penting buahnya itu real. Saya jadi orang Kristen itu nggak suka tuh cuma duduk bantah-bantahan ayat itu saya nggak suka. Buat apa? Kau yakin itu bagus? Ada yang berkata gini, oh kau boleh nyebut nama Allah, harus Yahweh. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah kamu ributi orang lain. Dengan Yahweh kau sebut, kerja lebih keras, hasilkan buah lebih baik, paling kudus, lebih hebat, lebih top, semua akan ikut kamu. Tapi kalau cuma bantah-bantahan, bawa perpecahan, ada gunanya. Kalau cuma ngomongkan butuh segelas air putih untuk meredakan tenggorokan kita, saudara. Tapi kalau Anda membuktikan keyakinan itu benar, tunjukkan dari buah hidupmu. Selesai. Daripada kita bantah-bantahan, yang tidak perlu. Amen? Anda nikmati iman. Bukan hanya untuk mereka yang punya panggilan iman. Taruh di level di jiwa. Damai dengan semua orang. Kerjamu enak. Gak ada orang jegalin, gak ada orang ganggu saudara. Sebagai pekerja, ambil kekuatan pekerja. Anda kerja dengan cepat, smart, efisien. Yang penting buahnya luar biasa, hasilnya maksimal. Itu pekerja. Yang ketiga, mempelai. Esther pasalnya kedua, ayat yang ke-17. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Ia beroleh sayang dan kasih. Saya pernah bacakan ini. 2 kata, sayang dan kasih Baginda. Lebih dari semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Baguslah kalau Anda panggilan mempelai, walaupun pria. Gak apa-apa. Tidak harus bajunya biru muda. Itu hanya sebagai simbol ya, identitas. Tapi yang saya pernah katakan sebetulnya 2 kata ini yang membuat hidupnya itu berubah. Yang pertama dikatakan bahwa
Esther itu mendapatkan sayang dan kasih, kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata grace and favor. Kata grace dari kata Ibrani artinya kemurahan yang didapat dari Tuhan dan orang lain. Tapi kata favor itu artinya sebuah favor oleh karena sifatnya covenantal, oleh karena perjanjian Tuhan dengan kita. Nah, itu gimana Pak prakteknya? Dengerin baik-baik. Alkitab mengatakan Yesus itu bertambah besar, makin bertambah dewasa, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Anda tahu, Anda butuh dicintai dan diberi anugerah Tuhan, dan juga Tuhan lewat manusia. Kekuatan seorang Esther itu bukan hanya perkenan Tuhan, tapi dia juga terima perkenan manusia. Ini yang saya nanti satu hari pengen ngajar banyak orang. Karena perkenan manusia itu Anda bisa melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkannya. Favor manusia itu penting. Kalau enggak, Anda mau nawari dagang, ketemu orang, lihatin, enggak. Saudara sering lihat di bus orang nawar $1. Favornya kurang dari manusia. Dilirik pun tidak, malah semua megangi dompetnya masing-masing. Betul nggak? Kemarin waktu di Hebron, di bus Raja 1 terjadi kejadian. Di depan itu kan beberapa anak minta gelang, ada yang minta jam tangannya orang, yang minta gitu kan. Ada satu saya melihat itu dingin sekali duduk di depan bus. Saya ngomong dengan teman-teman, bayangin ya, anak muda ini hidupnya di sekitar kuburnya orang yang paling diberkati. Namanya Abraham, Ishak, dan Yakub. Lewat hidup orang itu, seluruh dunia sekarang kenal namanya. Orang ini kalau kamu tanya, ya yakin Abraham, Ishak, Yakub juga nabinya. Dia tidak ada bekasnya sama sekali. Kalau saya bilang, lihat orang-orang kita tinggal jauh, terang lautan, percaya nama yang sama, tidak perlu ngurusi kuburannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkatnya Abraham, Ishak, Yakub nempel ke mereka. Walaupun dolar 14.000 tetap ke Israel rame-rame. Coba Anda lihat. Terus apa yang terjadi? Mereka mau masuk, Pak Udiono tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dipikir kasihan. Ceknya kecil itu satu maju. Si duit $20. Lihat yang hijau. Yang gede tadi kecil. Lompat. Masuk ke bis, saudara. Sambar. Bawalah. Yang kecil. Yang terkait marah dengan Pak Udiono. Dia pegang itu besi di bus di depan kursinya. Tidak mau pergi. Kaitnya mencoba ngusir. Dan itu peristiwa semua di depan mata saya karena saya lihat. Sampai kemudian sopirnya nggak tahan lihat itu. Seret keluar. Dia masuk ke mobil lagi. Pintu ditutup. Saya nggak tahu diapain. Tendang atau dipukul apanya. Sampai itu beberapa saat nggak bisa menutup pintu busnya. Saya bilang, ini sudah parah. Dan itu kan daerah hari. Kalau mereka pasti nggak punya sopar. Tiup. Amin. Dan pernah kejadian yang sama. Bis Indonesia ngasih seperti itu. Rebutan. Bisnya pergi dilempar batu, kaca belakang pecah. Gar. Saudara waktu saya ngeliat itu ya. Dia bilang gini, Pak lain kali jangan kasih dua. Satu-satuan saja, dua. Ada orang-orang yang nggak bisa terima favor dari manusia. Kalau Anda tidak ambil ini, favor mempelai. Anda mau kerja, mau apapun. Kalau engkau terima favornya Tuhan dan manusia, semua gampang. Ini kapan? Tadi habis dari Getsemani, pengen ke WC, pengen ngecek.
3 orang, berapa dolar? Favor manusia itu cuma begini. Kalau dia bilang, Abuna, nipis gratis. Kalau tidak bisa Abuna, Amuba. Abuna. Semua kita butuh favor Tuhan dan itu kekuatan seorang. Kalau itu mau makin besar, Anda bergaul dengan orang dengan begitu gampang, dibuka semua. Tiba-tiba orang bisa suka. Kalau nggak punya, Anda aja pengen muntah. Sorry. Tapi itu anugerah Tuhan buat kita. So mari kita jadi imam Tuhan yang baik. Jadi pekerja Tuhan yang luar biasa. Jadi mempelainya yang dahsyat. Amen? Cepat-cepat saudara, waktunya sudah mendesak. Pilar sekarang. Lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Pilar itu kan nyangga banyak hal. Sebetulnya kalau Anda punya panggilan pilar dalammu itu punya kekuatan nih, untuk Anda bisa menanggung penderitaan. Pak, nggak enak Pak, siapa bilang? Yang namanya kesusahan penderitaan itu tidak ada orang kebal. Mau apapun. Semalam saya makan, dan yang punya travel cerita, Pak, kenal dengan hamba Tuhan ini? Ya, beliau di sini. Oh ya? Wah, ada tur Pak. Saya tanya, ada tur? Enggak. Dia pergi berdua dengan istri. Wih, hanya berdua, enggak rombongan. Enggak. Karena arahnya menuju ke rumah sakit. Istrinya sakit. Saya menyebut cerita lebih sana. Kalau orang melihat semuanya ada, diberkati Tuhan, tapi toh kenyataan yang namanya penderitaan kadang-kadang itu bisa muncul tanpa mengetuk pintu hidup kita. Nongol aja di dalam kamar kita. Pilar akan membuat kita bisa bertahan dengan itu. Tapi kalau Anda turunkan ke jiwa, maka bukan hanya bertahan. Penderitaan itu Anda bisa kelola. Dan Anda jadikan kekuatan memukul balik yang luar biasa. Salah satu yang pendeta dari Dayatan bicara dengan saya, dia berkata, ini pastor, dia pakai istilah yang aneh. Tuhan itu berkata kepada saya. Dia berkata, kamu ini, Tuhan berkata, ternyata mampu mengelola penderitaan menjadi sebuah kekuatan. Udah penderitaan dikelola ya. Betul juga. Sebab kalau tidak Anda kelola, akan merongrong hidup. Maaf ya saudara ya. Air limbah dari rumah tangga, air limbah dari WC, itu masih bisa dimanfaatkan. Anda bisa kelola. Atau akan jadi sumber bau yang mengerikan. Biasanya orang hanya ngucap syukur, ngucap syukur, ngucap syukur. Itu kekuatan di roh memang. Tapi sebetulnya di jiwa, pilar itu mengubah penderitaan, dikelola, dan jadi kekuatan yang luar biasa. Ketika saya doakan lagi omongan hamba Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, apa sih yang buat mengelola itu seperti apa? Aku masih gak terlalu mudeng, walaupun kau mengatakan begini. Dan Tuhan ingatkan saya. 2007, itu masalah tsunami. Tapi di tahun yang sama, kami buka sekolah. Dari TK sampai SMA. Hari ini kita segera akan sampai S1, S2 bahkan. Tahun 2007. 2 tahun yang sama, LBH dibuka. Tahun yang sama, kita buka klinik. Tahun yang sama, kita buka rumah singgah. Sekarang 10.000 orang yang kami layani. Tahun yang sama, sekian belas departemen dibuka dalam 1 tahun yang sama. Tuhan berkata, dari mana ya? Dari kesakitan yang kamu alami. Kamu belokkan
Jadi kekuatan yang luar biasa. Itu pilar. Kalau Anda main di level roh, cuma satu, ucap syukur. Tapi kalau Anda ngerti di jiwa dan di fisik, itu kekuatannya, saudara. Dari mana Anda mengerti? Pernah ada cerita tahu tentang cerita gini? Ada seorang ayah yang melihat anaknya kelindes mobil. Tiba-tiba dia mau tolong anaknya. Dan dia selamatkan anaknya. Pernah dari mana itu saudara? Dia lihat itu. Artinya jerit yang berkata itu anakku. Dan itu energi luar biasa. Sampai mobil diangkat dan anaknya selamat. Dalam kehidupan Anda dan saya, kekuatanmu itu bisa berlipat kali ganda. Karena seperti itu. Maka jangan berkata, oh itu pilar, kasihan pilar. Anda tahu pilar membuat sebuah tindakan heroik. Di grup pilar. Kemarin ada yang kecopetan handphone, saudara. Tadi saya tanya kejadiannya seperti apa. Dia bilang yang diambil ngerti. Itu handphone lari cepat. Dan copet sini punya modal pakai mobil. Main mobil kabur, saudara. Tadi waktu gelap pun. Pakai mobil yang sama, mendekat. Yang kehilangan handphone, itu orangnya. Tangkep rame-rame, dicepet begitu. Dibawa ke mobilnya, karena yang kehilangan handphone, ingat mobilnya apa? Dia bilang, buka. Dibuka, sudah. Rame-rame kan? Belum tahu orang Indonesia. Dibuka, digeledah, barangnya ada. Dan dia berkata, aku gak ada ambil. Akhirnya gini. HP-nya dia rampas dan diam. Kamu tidak berikan kepadaku, ini HP milik saya. Akhirnya menyerah, dikembalikan. Saudara. Siapa yang melakukannya? Bismillah. Kalau tentara dihabisin sudah sufri. Karena pilar diinjak, nyerah akhirnya. Kekuatan bisa muncul. Amen, saudara. Jadi dalam hidup kita ini ada potensi luar biasa. Saya pernah berkata istilahnya organize, don't agonize. Kalau Anda mengalami kesulitan, jangan cuma teriak-teriak. Atau total gitu. Ada kekuatan terselubung yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu pilar. Ada yang punya panggilan pilar di sini? 1, 2. Saya ikut 1. Saya punya panggilan 6, saudara. Anda terserah, Anda punya berapa. Masih belum dong, saya khotbah sudah hampir sejam. Haleluya, ampunilah, saudara. Itu ada ampun itu. 2 lagi kemudian sudah selesai. Tentara. Efesus 6, 12-13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pengguru-pengguru di dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara, dan seterusnya. Saudara sekalian, kalau Anda mengerti, Anda adalah punya panggilan, ada panggilan tentara yang sebetulnya kita mesti pakai. Beberapa tahun lalu, Pangdam Jawa Tengah yang ada saat itu datang ke kantor saya. Ya biasalah sore-sore ngobrol begitu dia dengan beberapa ajudannya. Karena dia anak Tuhan. Terus saya cerita apa yang kita buat, kita punya sekolah bola, kita punya ini, kita kerjakan. Dan tiba-tiba beliau berkata begini, Pak, apa yang Anda kerjakan ini, istilah mereka adalah binter. Saya bilang binter itu apa, Pak? Pembinaan teritorial. Ini cara mikir tentara, Pak. Nah, sekarang saya jadi ada dengan cepat. Tentara itu, kalau saya itu di roh. Perlu nggak? Perlu. Anda nggak ngerti begitu, disikat setan. Benar? Cara mikirnya gimana? Ini ya. Ini cara mikir tentara ini. Bagaimana penaklukkan sebuah teritorial. Pertama sebelum perang, dia kirim mata-mata. Pakai satelit, pakai orang, pakai apa. Dia mulai kolek kekuatan musuh di mana. Terus dia mulai buat pemetaan. Oh, musuh di sebelah ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian.
dalam hidup kita ini, setiap hari itu peperangan rohani seperti itu. Anda mesti punya pemetaan. Di roh dan di sosial, dipetakan. Setelah Anda ngerti musuhmu di mana, jangan kirim pasukan konyol. Anda harus gunakan kekuatan Air Force. Harus dibom dan lemahkan pakai apa? Peperangan rohani. Kata gitu. Begitu salah. Mesti efektif ngerti. Ini begini, ini begini, ini begini. Oke? Nah, setelah Anda perai, Anda boleh tanya jenderal siapa. Kalau tidak ada ground force yang masuk, Anda tidak mungkin menang. Semua perang modern hari ini cara begitu. Dia cari informasi, dia collect data, dia taruh pemetaannya, dia sikap pakai Air Force. Dunia rohnya ditaklukkan dulu. Nah, kebanyakan orang berhenti di situ. Wah, kita menang. Aku lihat itu yang belum sampai urung komen mencret kita ini. Terus sampai puji Tuhan kita menang. No. Itu perang belum selesai. Sebab Anda harus masukkan ground force. Untuk apa? Injil. Beritakan Injil ke daerah itu. Kalau orang dagang, jejakkan kakimu di situ. Itu caranya orang. Nah, setelah selesai Anda masukkan ground force, ubah semuanya dengan hukum kerajaan Tuhan. Itu yang berubah. Jadi jenderal ini bintang 2 dia berkata, Bapak ini melakukan pembinaan teritorial. Satu daerah Anda kuasai, dibina teritorialnya. Ini nggak bisa selesai. Dibom. Injil, terima Tuhan, jamin, pergi. Anda tidak bina itu teritorialnya. Berontaknya cepat. Pengaruh iblis masuk lagi. Mau jaga sampai kapan? Mau nggak mau yang pernah Anda perangi itu mesti dibina teritorial. Kuasai, kendaliin semua. Ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, dengan semua itu, Anda jadi tentara yang hebat. Jadi kita kerja tidak cuma separuh. Saya berterima kasih buat pengajaran soal yang profetik. Tidak ada keraguan dalam hati saya. Yang ada cuma saya berkata, seringkali cuma kerja nanggung. Gak pernah bisa terus dipegang dan dikendalikan dalam alam roh. Saya berdoa kita punya panggilan. Tentara harus kuat. Raja nggak bisa perang tergantung anak buah, gampang dibunuh juga. Anda harus seorang jago perang sendiri. Dan dalam ketentaraan sebetulnya ada rule-nya. Dan saya pernah baca buku tentang Israel. Kalau mereka mau menyerang dari jenderal sampai kalau satu bisa kumpul bareng di satu ruangan. Diskusi bantah-bantahan. Boleh. Tapi sekali pimpinan berkata, saya mau ambil yang A. Semua ikut A, mati pun ikut A. Tapi sebelum itu mereka boleh diskusi. Begitu sudah diambil keputusan pemimpin, jangan lu pertanyakan di aja. Mecah belah gak ngaruh-ngaruh. Bayangin kalau semua panggilan itu Anda dan saya kuasai. Dagang pakai negara ini saya buka toko susah. Langsung tumen jualan dulu. Anda coba lihat, lari penting. Dengan segala buat pemetaan, siapa orang kuatnya. Lakukan itu, jebol mas. Begitu jebol, masukin. Saya nggak punya modal apa, buka lapak. Seperti di hotel kami itu. Kalau lagi kosong itu Pak Hasto buka kopi Lampung. Semua duduk di buka lapak, nggak pasang. Istilah kasarnya. Tapi sesuatu kita masuk di sini dan diubah. Anda berarti cara mikir ini saja, hidupmu mesti berubah. Terakhir, panggilan raja. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.
Ada istilah kings and priests. Kita bersyukur kita di tempat ini gereja namanya King of Kings. Raja di atas segala raja. Saudara, Anda tahu bahwa di level roh, raja itu orang yang punya panggilan dengan otoritas dan kekuatannya dideklarasi. Tapi ketika sampai kepada jiwa dan tubuh, Anda harus mengembangkan yang namanya kemampuan untuk memanage. Ada pilihan. Untuk kecerdasan, bukan otot, kecerdasan. Anda manage semua. Bagaimana semua potensi dirubah dan menjadi sebuah kenyataan. Saya berkali-kali bercerita, Tuhan memberkati kami. Kita nikmati blessing Tuhan itu ajaib sekali. Pertama kali beli tanah untuk gereja, kita punya gedung itu kira-kira 1.500 meter. Kita pakai beberapa tahun, dia bilang, kurang gede, nah. Tambah. Kami buat beli tanah 2,8 hektar. Berjalannya waktu hari ini 17 hektar. Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Sekarang harga di situ katanya per meter sekitar 5 juta. Berarti tanah di gereja 17 kali 5 berapa? 850 miliar. Dengan buildingnya satulah dapat. Masih kalah sih sama tadi rumah kecil di Tasya 50 napi itu ditawar pemerintah Israel 80 berapa nih? 83 juta dolar nggak dikasih. Saya rasa sebelum kok kalahnya sama itu ya Baduin ya. Tapi not bad loh Anda punya tanah. Saya masih belum puas sih. Karena dulu Tuhan pernah janji seluruh area Tuhan berikan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi di hati saya bilang, ya Tuhan. Itu saya belum pernah ngalami serbu emas. Tadi pagi, serbu emas jadi apa ini kelak? Saya belum pernah. Lalu terjadi. Mantap. Israel pula, kota suci kan? Yerusalem, kota suci. Emas. Kelola semua. Kesalahannya adalah nggak dibuat. Ada yang dengan iman, semua dengan iman. Tapi ada yang kita mesti kelola dengan baik. Orang memberi Anda kepercayaan apapun sebetulnya. Persembahan, taruh, beritain, nggak jelas. Berhenti, saudara. Tidak ada, maaf, orang pengusaha memberi untuk kemudian hancur pemberian. Kalau itu pemberian sedikit, mungkin yang mereka buat mereka sedikit, Anda kelola dengan begitu baik. Mereka akan tahu itu tempat untuk mereka juga ikut andil dalam lipat gandaan. Kira siapa yang kelola? Gabungkan semua panggilan itu, praktekin dalam hidup. Ada sesuatu yang ajaib, pasti akan terjadi lewat itu. Amen, saudara. Saya berdoa tidak ada lagi orang pulang hanya ngomong sepotong-sepotong dan tidak jelas. Saya berdoa semua Anda renungkan, panggilan ini bukan hanya berlaku untuk 1-2, tapi berlaku buat semua kita, dan bagaimana kita bisa kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Nanti malam ibadah terakhir, saya percaya kita akan pakai tempat di mana Tuhan itu terangkat ke surga. Dan banyak orang percaya bahwa di tempat yang sama ketika Tuhan pulang, dia jejakkan kakinya lagi di tempat yang sama. Saya pribadi percaya, Anda baca di Alkitab, Tuhan itu suka mengulang di tempat yang dia suka. Dia suka mengulang. Dan nanti malam saya buat berdoa, semua kita bawa semua persembahan ke Tuhan. Dan minta satu lagi. Tuhan, ingat aku waktu kau datang di awal-awal. Ingat aku. Buat aku juga ikut baik. Semua kita tanpa berkecuali. Jangan ada yang bilang, tapi aku pada ketinggalan. Amin. Emang hartamu bisa banyak sih. Tapi Anda akan mengalami banyak hal yang tidak baik. Ikut Tuhan aja. Pulang ke rumah Bapak dalam anugerah Tuhan. Ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari.
Hambamu sudah bagikan apa yang kau taruh dalam hati hamba. Hamba minta berkat Tuhan untuk semua kami. Panggilan menyatu dalam hidup kami. Tidak berkotak-kotak. Nyatu, saling melengkapi. Bergerak dengan luar biasa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata nyatu Tuhan. Di gereja yang mengatakan adalah tempat raja di atas segala raja. Kepala dari gereja. Kami berkata semua kekuatan nampak jelek ada di hidup. Amin. Ada di hidup kami. Dan semua firman-Mu jadi dan namamu dimuliakan. Berkati gereja ini. Kami tidak kenal, tapi mereka memberikan tempat ini buat kami pakai. Blessing Tuhan turun. Ini dan semua yang ajaib ada dalam hidup mereka. Siapkan kami buat ibadah nanti malam. Dan sambil doa kami, kerinduan kami. Ingat kami, waktu kau datang kembali hari. Pada saat kami berdiri di tempat kota akan naik. Kami tidak mau berkata, Tuhan tidak akan melupakan kami. Saat waktunya kami naik. Ketemu dengan Engkau. Kemuliaan bagimu di tempat yang mahal. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin dan berkata.